Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasti tidak memilih saya ya? Kamu curang. Pasti kamu sudah menerima uang ya? Astagfirullah. Saya tidak menerima uang dari siapapun Pak Kades untuk menentukan pilihan saya. Saya memilih sesuai dengan hati nurani saya. Tapi saya tahu kamu tidak memilih saya. Buktinya suara saya cuma satu. Iya, saya akui. Saya memang memilih calon yang lain. Tapi bukan karena saya tidak suka dengan Pak Kades. Justru karena saya kasihan dengan Pak Kades. Kalau kamu kasihan sama saya, seharusnya kamu membeli saya. Pak Kades, jabatan itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kepemimpinan Pak Kades, saya melihat banyak sekali amanah yang Pak Kades selewengkan. Nah, kalau saya memilih kembali Pak Kades, berarti saya membiarkan Pak Kades terlarut dalam kezoliman. Tapi yang baru belum tentu lebih baik daripada saya. Kalau hal itu, saya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebatas ini saya melihat kebaikan ada pada beliau. Maka saya amanahkan amanah ini kepada beliau. Kalau seandainya di tengah jalan nanti beliau berkhianat, maka itu juga merupakan tanggung jawab beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya hanya mengingatkan sebatas kemampuan saya. Ingat Pak Kades dan juga kalian para tim sukses. Pemilihan pemimpin itu sejatinya adalah pestanya rakyat untuk memilih dan menentukan di antara salah satu warga mana yang terbaik untuk memimpin rakyatnya. Sudah seharusnya lah kita lakukan dengan cara sukaria dan sukacita. Jangan lagi ada persaingan yang berlebihan. Di pesta ini sudah seharusnya masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, tanpa paksaan, apalagi dengan iming-iming materi. Nah, alhamdulillahnya di kampung kita ini pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Tapi di sebagian kampung di luar sana, pesta demokrasi justru menjadi ajang permusuhan, di mana hati nurani sudah tidak lagi dihargai. Ya, keponakan tidak lagi menghormati pamannya. Kakek tidak lagi memandang dengan kasih sayang terhadap cucunya. Orang tua tidak lagi sayang kepada anaknya. Dan tetangga tidak saling berteguran. Bukankah kita menginginkan seorang pemimpin yang bisa memakmurkan seluruh rakyatnya? Kalian tahu apa sebenarnya potensi terbesar yang kita miliki di kampung ini? Apa kira-kira ya Nar ya? Ya banyak lah Lip. Perkebunan, persawahan, pabrik-pabrik. Bukan. Itu semua cuma benda-benda mati yang justru bisa menghancurkan kalau dikelola oleh orang yang salah. Potensi terbesar yang ada di kampung ini justru adalah masyarakat itu sendiri. Kemajemukannya, persatuannya, kekeluargaannya. Tapi kenapa dengan pesta demokrasi ini justru menghancurkan persatuan itu? Tapi kalau nggak ada duit, macam mana mau bangun jalan, mau bangun jembatan, ya kan Lip? Betul. Kalian ingat, bangsa ini bisa merdeka bukan karena senjata yang kuat, tapi karena kita bersatu. Dulu, kakek nenek kita bisa hidup damai di dalam kampung. Mereka bisa menyelesaikan semuanya secara bersama-sama. Mereka garap persawahan dan ladang secara bergotong royong. Tidak ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Mereka tidak perlu aparat dan undang-undang untuk menyelesaikan masalah. Karena mereka punya welas asih yang tinggi. Anak-anak, remaja dan orang tua semua hidup damai di dalam kampung ini. Lalu, kenapa cuma karena sebuah jabatan kita rela menghancurkannya? Lalu dengan apa kita akan memulai membangun desa ini? Sebesar apapun dana yang kita miliki, tidak akan bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik jika tidak didukung dengan persatuan dan kekompakan masyarakatnya. Terakhir, saya titip pesan kepada Pak Kades. Jabatan, harta, mobil, rumah, dan semua yang ada hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak pernah bertanya, mengapa dan untuk apa Allah titipkan itu kepada kita? Lalu kalau bukan milik kita, apa yang seharusnya kita lakukan untuk pemiliknya? Kenapa kita justru merasa berat ketika itu semuanya diambil oleh pemiliknya dengan mengatakan ini sebuah musibah, ini sebuah ujian, dan ini sebuah malapetaka?
seolah-olah untuk melukiskan bahwa itu semuanya adalah derita. Kerap kali kita mengatur Allah untuk menitipkan ini dan itu. Bahkan ibadah kita jadikan jual beli untuk menarik kenikmatan dunia kita dan menolak kemiskinan. Allah hanya kita jadikan mitra dagang dunia kita. Padahal dalam setiap sholat kita selalu menyebut, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ketika kita meminta kaya, kita lupa bahwa hidup ini adalah kekayaan. Ketika kita takut memberi, kita lupa bahwa semua yang ada justru adalah pemberian. Ketika kita takut rugi, kita lupa bahwa hidup itu sendiri adalah keberuntungan. Ingatlah, bukan karena hari ini indah, maka kita bisa bahagia. Tapi karena hari ini kita bahagia, maka semuanya akan terlihat indah. Bukan karena semuanya hari ini baik, maka kita bisa tersenyum. Tapi karena kita tersenyum, maka semuanya akan terlihat baik. Ternyata hidup indah dan bahagia itu mudah, hanya berbatas rasa syukur dan keingkaran. Ingatlah Pak Kades, kekalahan bukan akhir semuanya, dan kemenangan tidak boleh membuat kita lupa. Tidak satu jalan untuk menuju kebaikan. Kalau hari ini kita tidak bisa menjadi matahari, paling tidak kita bisa menjadi lentera untuk menerangi sekeliling kita.